Ultraman terbaru setelah Ultraman Arc, Ultraman Omega. Apaan tuh? Oke, jadi baru-baru ini udah muncul ya rumor-rumor mengenai Ultraman terbaru setelah Ultraman Arc. Sebenarnya bukan baru-baru banget sih, udah dari beberapa bulan yang lalu. Dan banyak banget yang udah bahas ini. Dan semoga aja masih ada yang nonton sih. Yang dimana ada beberapa rumor yang cukup menarik dari series Omega dulu nih. Yang pertama, yaitu dari desain Ultraman Omega sendiri, yang dikatakan bakalan dominan ke warna merah, dan di bagian face-nya juga bakal ngambil referensi dari Ultraman Z Beta Smash atau Ultraman Zord, yang dimana kedua Ultraman yang admin sebutin tadi punya keunikan tersendiri di bagian wajahnya, yang kayak make topeng merah gitu. Untuk sekarang admin nggak bisa ngejudge, oh ini bagus nih atau enggak banget, karena emang desain resminya masih belum keluar. Dan ini pun juga masih rumor aja, yang nggak bisa kita telan mentah-mentah. Cuman buat jadi gambaran aja buat kita tentang gimana sih wujud dari Ultraman Omega ini nantinya. Yang kedua, rumor yang cukup sering dibahas, yang dimana dikatakan bahwa series Omega ini bakalan jadi series yang berdiri sendiri tanpa embel-embel pendahulunya. Ya kayak konsep Ultraman sebelumnya, yang emang gak terlalu berhubungan dengan para pendahulunya. Kalaupun ada, mungkin cuma muncul sekilas aja buat fan service. Dan admin cukup salut sama Mbak Subur yang berani ngambil resiko dengan membawakan konsep fresh ini dalam beberapa tahun terakhir, yang dimana sejak Ultraman Blazer yang bisa dibilang hadir tanpa embel-embel para pendahulunya, dilanjutin sama Ultraman Arc, dan akhirnya bakalan muncul Ultraman Omega ini. Menarik sih buat ditunggu. Cuma admin berharap ini bisa lebih bagus lagi sih daripada yang sebelumnya, yakni Ultraman Arc. Cuma karena ini masih rumor, admin saranin buat kalian supaya nggak terlalu tinggi ngasih ekspektasi ke series ini. Dan posisikan diri kalian dengan memberikan ekspektasi serendah mungkin, supaya kalau misalnya nggak sesuai harapan kita, ya nggak terlalu kecewa banget sih. Dan kalaupun bagus, artinya cukup memuaskan, karena berada di atas ekspektasi kita. Yang ketiga adalah proses syutingnya, yang udah kelar. Dan katanya sih yang kelar ini bagian di drama manusianya aja ya. Dan untuk fighting scene-nya juga masih belum diketahui ya, apakah udah kelar juga atau masih dikerjain sampai sekarang. Dan ini juga bukan hal yang baru ya, yang dimana rata-rata beberapa Ultraman sebelumnya emang ngelakuin proses syuting dulu sebelum hype-nya mulai naik. Dan tentunya ada dampak positif juga dari produksinya ini, karena jadi nggak terlalu ngejar deadline, yang emang jadi permasalahan Ultraman di zaman dulu, apalagi di era-era Heisei awal, yang satu seriesnya aja udah nyampe 50-an episode, 2 kali lipat dari series Ultraman zaman sekarang, yang rata-rata ada di 25 episode. Yang keempat, pendekatan antar karakter, yang dimana menurut rumor yang beredar, series ini bakalan menyoroti masing-masing karakter di ceritanya. For information aja, untuk sutradara dari series ini adalah Masayoshi Takesue, yang emang jago banget buat bikin drama di setiap series yang ia peranin. Meskipun ada beberapa kekurangannya juga, di samping kelebihannya. Cuma semoga aja di series Omega ini bakal lebih bagus dari sebelumnya. Dan kalau bener-bener masing-masing karakter bakal disorot, kemungkinan besar chemistry antar karakter bakal lebih gampang buat kebangun sih. Dan lagi jarang banget Ultraman sekarang tuh ngasih udah jarang banget nih kalau Ultraman zaman sekarang tuh ngasih pendekatan ke karakter pendampingnya. Biasanya mereka cuman fokus ke MC-nya aja. Jadi salut untuk Pak Takesue ini kalau beneran kayak gini. Dan yang terakhir sebenarnya bukan rumor sih, tapi lebih ke penasaran aja. Untuk si Omega ini nantinya bakal pakai konsep kayak gimana? Apakah bakalan balik make form atau type change, atau justru malah balik ke armor kayak si Arc kemarin? Jujur admin sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya mau balik ke armor lagi. Cuma emang admin pribadi udah bosen sih. Kayak pengen balik ke masa-masa Ultraman itu punya formnya masing-masing, yang melekat pada dirinya, bukan kayak armor yang bisa dilepas pasang gitu. Dan kalau misalnya kayak gitu sih, admin lebih prepare kayak Ultraman Victory ya. Cuman ngasih senjata sederhana aja, kesannya simple tapi elegan. Kalau menurut kalian lebih suka tipe yang kayak gimana? Tulis untuk komentar di bawah. So mau gitu ya bisa bahas di video kali ini. Untuk selanjutnya mau bahas apa? Request aja di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Bye bye.